Assalamualaikum Zumalai. Bayangkan ada 10 orang yang sudah mendapatkan tiket VIP, yaitu tiket emas menuju surga, langsung dari lisan Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia pilihan, pejuang kebenaran, sahabat setia Nabi, dan teladan sepanjang masa. Siapa saja mereka? Dan bagaimana kisah perjuangan mereka hingga mereka mendapatkan jaminan tertinggi itu? Mari kita telusuri bersama. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang kisah luar biasa 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Bukan sekedar nama, tapi juga perjalanan hidup mereka yang penuh pengorbanan dan keteladanan. Sebuah gurun yang sunyi di tengah riuh rendah kota Makkah yang dipenuhi berhala, ada seorang laki lembut, berhati mulia, dan selalu jujur. Dialah sahabat paling setia yang kelak akan menjadi penolong utama Rasulullah. Namanya Abu Bakar As-Siddiq, lelaki yang dijuluki As-Siddiq yang selalu membenarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Az-Zumar ayat 33. Hari ini kita akan menyelami kisah hidupnya, kisah tentang iman yang teguh, pengorbanan yang tiada tara, dan persahabatan abadi bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lahir di Makkah 2 tahun setelah tahun gajah. Ia tumbuh dalam keluarga Quraisy yang terpandang. Sejak muda ia tidak pernah menyembah berhala. Ia menjauhi minuman keras, menjaga kehormatan, dan terkenal dengan kelembutan hatinya. Sebagai pedagang yang sukses, tetapi berbeda dengan kebanyakan pedagang Quraisy, Abu Bakar tidak pernah menipu. Kejujuran adalah jiwanya, maka tidak heran orang-orang Makkah menaruh hormat padanya. Abu Bakar dan Muhammad SAW telah bersahabat sejak muda. Mereka sejalan dalam kejujuran, kesederhanaan, dan akhlak mulia. Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang beriman. Tanpa bertanya panjang, tanpa meminta bukti, dengan penuh keyakinan ia berkata, "Aku membenarkanmu wahai Muhammad." Sejak itu ia digelari As-Siddiq, sang pembenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat fihi kabwatun wa nazrun wa taraddud illa Abu Bakar ibn Abi Quhafah ma'atama an qala ma asra'a ma ajabta." Yang artinya, tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam kecuali ia memiliki keraguan, menunda, atau berfikir, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia tidak menunda sedikit pun ketika aku ajak kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Iman Abu Bakar bukan hanya ucapan, ia berkorban dengan harta dan jiwa. Dialah yang membebaskan budak-budak yang disiksa karena Islam. Bilal bin Rabah, budak Habsyah yang diseret di padang pasir, tebus Abu Bakar dengan hartanya sendiri. Ia juga menghadapi caci maki Quraisy. Tubuhnya pernah dipukul hingga babak belur hanya karena membela Rasulullah SAW. Namun imannya tak tergoyahkan. Momen paling heroik adalah ketika Nabi SAW hijrah. Abu Bakar dipilih sebagai teman perjalanan. Mereka bersembunyi di Gua Thur. Musuh hanya beberapa langkah dari pintu goa. Abu Bakar berbisik dengan cemas, "Wahai Rasulullah,
Seandainya salah satu dari mereka melihat ke bawah kini, pasti mereka melihat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab penuh ketenangan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Adegan itu menjadi simbol persahabatan yang tak tergantikan. Allah mengabadikan momen ini di dalam Al-Quran, yang artinya jika kalian tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa. Ketika dia berkata kepada temannya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Di sini jelas bahwa temannya yang dimaksud adalah Abu Bakar, sebuah penghormatan abadi dalam kalamullah. Di Madinah, Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikut dalam perang Badar, perang Uhud, dan semua perjuangan Islam. Dalam perang Tabuk ia menyerahkan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab dengan mantap, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Masya Allah. Tahun ke-11 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Madinah berguncang. Umar bin Khattab bahkan tidak percaya, tapi Abu Bakar berdiri. Abu Bakar berdiri tegak di hadapan umat dan berkata, barang siapa menyembah Muhammad, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabatum ala aqabikum. Muhammad hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh kalian berbalik ke belakang? Quran Surah Ali Imran ayat 144. Ayat ini membuat para sahabat tersadar, air mata menetes. Mereka pun meneteskan air matanya mendengar ayat ini, dan hati mereka kembali tenang. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama. Tantangan besar menantinya. Banyak kabilah murtad, menolak zakat, bahkan muncul nabi-nabi palsu. Dengan tegas ia berkata, demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang membedakan antara sholat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka menolak zakat, meski hanya tali pengikat unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku memerangi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keputusan inilah yang menjaga Islam tetap tegak. Ia juga memerintahkan mengumpulkan mushaf Al-Quran. Jasa ini menjadikan Al-Quran terjaga hingga hari ini. Luar biasa masa kekhilafahan Abu Bakar. Beliau memerangi yang tidak membayar zakat, dan di masa inilah awal mula pengumpulan Al-Quran. 2 tahun setelah menjadi khalifah, Abu Bakar jatuh sakit. Ia berwasiat agar Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar wafat. Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Ini, jika kita berziarah ke Madinah, kita melihat 3 makam. Makam Nabi Muhammad, sebelahnya makam Abu Bakar, dan di sebelahnya makam Umar. Demikianlah kisah seorang sahabat sejati, lelaki yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya, lelaki yang imannya teguh,
yang pengorbanan yang tiada tara, pemimpin umat yang tegas, dan pejuang iman yang tidak tergantikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lelaki yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Lelaki yang imannya teguh, yang pengorbanannya tiada tara, dan yang cintanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah pudar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil selain Rabbku, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kini ia beristirahat di samping kekasihnya. Rasulullah SAW menanti hari kebangkitan, dan namanya akan selalu abadi di hati setiap muslim hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Abu Bakar, meneladani imannya, dan dikumpulkan bersama beliau, bersama Rasulullah SAW di syurganya kelak. Allahumma amin. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Itulah warisan abadi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Nabi Muhammad SAW, sang teladan umat sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka cerita ini dan kita akan melanjutkan kisah sahabat yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, and comment.